Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Al-Burdah pasal 3 bait ke-45. Fa inna fadla Rasulillah laysa lahu haddun fa yu'rib anhu natiqun bifami. Fa inna maka sesungguhnya fadla Rasulillah, keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa lahu had, tidak ada batasnya. Fa ya'riba anhu natiqun bifami, yang menyebabkan bisa menerangkan seseorang yang mengucapkan dengan mulut. Natiq, orang yang berbicara, bifami, dengan mulut. Maksudnya karena fadail Nabi Muhammad SAW itu tidak ada batas, juga kemarin sudah saya terangkan, selalu bertambah. Maka gimana caranya orang bisa menerangkan secara tuntas gitu? Baru menerangkan ini muncul yang baru. Baru membahas ini ada lagi gitu. Gak ada habis-habisnya. Sampai saya waktu umroh tahun berapa itu ya? Sudah lama ini. 10-15 tahun yang lalu. Masih hidupnya Habib Al-Imam Al-Qutb Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Saya ziarah ke rumah beliau. Saya dapat cerita di situ. Bahwa pernah ziarah ke Habib Abdul Qadir satu allamah yang ahli syair, kalau nggak salah dari Mesir itu, Ja'ila Jeddah untuk berziarah ke Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Beliau itu sudah mengarang alfi bait, 1 juta loh, bukan 1000 ini, 1 juta bait syair fi madhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa Anda bayangkan itu. 1 juta bait syair saja gak habis fadail Nabi itu. Ya, taruh ada orang seperti beliau 1 juta lagi, ya gak habis. Fa inna fadla Rasulillah laysa lahu had, tidak ada batasnya. Fa ya'rib anhu natiqun bifami. Bagaimana bisa menerangkan seseorang yang mengucapkan dengan mulutnya? Atau boleh kita robah sedikit untuk memudahkan paham. Mulut siapa yang bisa menerangkan tentang fadailu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sempurna sampai habis gitu ya. Sampai habis, padahal fadailnya Nabi itu laisa lahu had, tidak ada batasnya. Kalau saya senang pakai bahasa setiap detik yazdad, bertambah. Lalu siapa yang mengetahui fadailu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada had ini, yang tidak ada batasnya, secara total, sempurna, tidak kurang satupun? Siapa yang bisa? Hanya Allahu Azza wa Jal. Sebab Allah bersifat ilmu. Allah saja sudah. Kalau Allah tahu secara totalitas, secara sempurna. Kalau otak, akal insan ya gak bisa lah. Malaikat juga gak bisa. Allah saja yang bisa. Rabbuhu Jalla Jalaluh, alladzi khalaqahu sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah, ya Allah tahu secara sempurna, Allah yang mencipta ya. Terus Allah juga bersifatan ilmu. Kalau kita kan bangsa insan ini sudah jelas nasnya ya. Zaluman jahula, ada jahula itu sih. Sangat bodoh, itu enggak akan. Apa katanya itu? Kata siapa itu? Yang ketemu Sayyidina Ali, Sayyidina Umar.
kalian tidak mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali bayang-bayangnya itu, illa dhil. Sayyidi Uwais al-Qarni. Nah, itu pas itu. Kalian antum berdua ini tidak bisa ma'rifat, tidak bisa mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali hanya dhilluhu, bayang-bayangnya saja. Imam Busiri, Masya Allah. Pantas ada kiai di zaman kita ini, kiai siapa namanya? Kiai Taifur tuh yang mimpi Rasulullah SAW bilang, kalau nggak salah ya, saya nggak salah dengar tuh, pakai bahasa Jawa Nabi itu, aku senang nemenang Busiri gitu. Jadi saya sangat cinta kepada Al-Busiri, kepada Imam Busiri itu. Ya pantas kalau nerangkan masalah Nabi kayak gini. فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرض عنه ناطق بفمه. Terus kalau kita mau berpikir, banyak loh ajaib Rasulullah SAW itu yang bisa menjadi bahan kita untuk selalu tafakur tentang beliau. Coba orang yang mimpi Nabi saja, saat ini nih, siang ini, atau satu malam, laila minal layali, atau satu pagi dari waktu-waktu pagi. Itu setiap waktu itu, pagi, waktu duha, zuhur, sore, kemudian ada orang yang lagi nunggu sholat maghrib ketiduran, kemudian isya, orang di masjid ketiduran, di tempat manapun, fi ayyi baldah minal bilad. Dan kebetulan orang-orang yang tertidur ini diberi rezeki bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi waqt wahid, di satu waktu. Itu berapa yang bermimpi Nabi? Dan itu wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mimpi mereka beda-beda itu. Beda-beda, tergantung kadar kasyaf manami, kasyaf di tidur yang Allah berikan kepada mereka. Ini satu keajaiban ini. Nah, kalau kita mau menghitung jumlah mimpi Nabi Muhammad SAW dari zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dari zaman Nabi Muhammad masih hidup, Sayyidina Abu Bakar mimpi Nabi gitu waktu beliau tidur di rumahnya, sampai saat hari ini, Ramadan sekarang ini, itu berapa yang mimpi Nabi itu? Andai itu semua dicatat, fulan bermimpi Nabi, wajah beliau begini, fulan, itu beda-beda itu. Dan kadar jamalu Rasulullah SAW yang dilihat di mimpi itu ya beda-beda. Nah, dari jutaan orang yang bermimpi ini, besoknya mimpi lagi gitu, beda lagi. Itu saja menunjukkan satu fadail dari Nabi Muhammad SAW yang diikram, dimuliakan, diihtiram, dihormati oleh Rabbuhu Jalla Jalaluhu Azza wa Jalla. Terus kayaknya, ini pendapat saya kalau ini, tafakur saya sendiri ini, kayaknya yang menyibukkan diri dengan membahas mimpi Rasulullah, yang banyak ada rindu ingin bermimpi Rasulullah, yang senang membahas tentang ru'yatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pikiran saya ini, kayaknya umat-umat Nabi lain wallahu a'lam ya. Saya juga tidak membaca kitab-kitab umat-umat Nabi yang lain sih. Cuma umpama atau ada nggak seribut ini. Ini kalau umatnya Nabi Muhammad ini, Masya Allah. La siyama fi kutubit tasawuf. Ada aja cerita itu. Fulan ru'an Nabi. Sampai ada kan minal mutaakhirin yang khusus membahas tentang, bukan ada, banyak, tentang mimpi-mimpi Nabi Muhammad SAW. Betul-betul itu. Fa inna fadla Rasulillah laisa lahu haddun fa yu'ribu anhu nautiqum bifami. Itu baru bab mimpi, belum
yang membahas tentang Maulid Nabi itu sampai siapa itu yang ngarang itu. Terus saya nggak salah ingat Sayyidi Muhammad Abdul Hayy Al-Qattani ya yang ngarang At-Ta'aliful Maulidiyah itu. Huruf alif, ulama yang ngarang Maulid siapa aja? Yang judulnya diawali huruf alif. Huruf ba, yang ngarang Maulid siapa aja? Yang judulnya diawali huruf ba terus sampai huruf hijaiyah habis. Itu menunjukkan bahwa fadail Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang laisa lahu had. Dan Allah memunculkan gitu keinginan dari umat Nabi Muhammad untuk itu, untuk membahas fadail ini yang laisa lahu had. Setelah dimunculkan oleh Allah Ta'ala keinginan untuk membahas, akhirnya muncul ulama-ulama yang mengarang sehingga dari zaman ke zaman tambah banyak. Itu yang ditulis oleh Sayyidil Qattani tentang nama-nama Maulid Nabi itu di zaman beliau kan. Lalu zaman kita ini ya banyak yang belum dimasukkan. Setiap zaman ada aja yang ngarang maulid. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam.